Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh menerima tuntunan Tuhan secara khususnya buat anak-anak Tuhan di RM. Dan kami percaya tuntunan ini adalah untuk menunjukkan kasih setia dan kebaikan dan kuasa daripada Tuhan kami yang tak pernah berkesudahan dan tak pernah terbatas. Sebab itu berbicaralah, buka hati kami juga sehingga kami menerima kebenaran ini sebagai suatu hal yang datang dari Tuhan. Sebab firman-Mu sendiri katakan bahwa firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan akan berhasil kemana Kau suruh. Sebab itu
perintahkan firman-Mu kepada kami Tuhan, sehingga berhasil dan menyatakan kuasa daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, semua saudara-saudari terkasih. Hari ini kita kembali lagi ke ibadah online dan saya percaya ini adalah suatu tuntunan. Tuhan mengerti siapa kita dan bagaimana keadaan kita. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini Dia tahu bahwa kita perlu dituntun. Kita tidak dituntut sama Tuhan, tetapi kita diminta Tuhan untuk melihat Dia dan melihat tuntunannya. Yuk kita langsung aja apa yang Tuhan mau memberikan buat kita tuntunannya. Dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, saudara-saudara. Ya, saya baca, ini adalah satu nyanyian ziarah. Jadi ada 15 Mazmur, ya, dari 120 sampai 124 yang disebut nyanyian ziarah. Ya, itu adalah suatu nyanyian di mana orang Israel berjalan dalam perjalanan, ya. Dan ini adalah mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Ya, kita baca ya saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, ya, kita lihat dulu ya, kenapa Tuhan memberikan ini, dan saya percaya bahwa hari-hari ini keadaan tidak mudah. Jadi baik masalah tentang COVID, baik itu juga masalah keluarga, kehidupan, dan pergumulan kita, finansial, semua tidak serta-merta segera beres. Sebab itu Tuhan mau memberikan kepastian kepada kita bahwa Dialah dan pegang kendali. Sehingga hari ini ketika Anda buka hati, maka Anda akan menjadi orang yang tidak akan tergoyahkan. Memiliki suatu kepastian di dalam Tuhan. Ya, amin. Kita lihat satu persatu. Ya, dan ketika Mazmur 121 ini dinyanyikan, hal yang pertama datang adalah mereka mencari pertolongan. Dan kata pertolongan ini di dalam Mazmur, pertolongan ini ada dalam 5 bentuk. Ya, saya tidak uraikan, tapi semua ada di dalam Mazmur bahwa bicara pertolongan pertama adalah bicara kekuatan. Tuhanlah pertolonganku dan kekuatanku. Bicara pertolongan adalah juga bicara perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Bicara pertolongan adalah juga Dia yang meluputkan kita. Bicara pertolongan adalah bicara juga tentang harapan. Dia pengharapanku. Bicara pertolongan, Dia bicara juga Dia yang menyediakan bagiku. Jadi ketika Dia berseru, orang Israel, umat Tuhan meminta berseru kepada pertolongan, ya, berarti satu, mereka ada di dalam tekanan. Mereka ada di dalam masalah. Dan yang mereka minta adalah kekuatan. Yang Tuhan sediakan adalah kekuatan, perlindungan, keluputan, lalu pengharapan, dan penyediaan. Amin, provision. Nah, yuk kita lihat satu persatu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, saya mulai aja dari ayat 1 dan 2, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta yang menjadikan langit dan bumi, ataupun pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, bahwa firman ini, Mazmur ini adalah Mazmur nyanyian ziarah, dinyanyikan. Kapan dinyanyikan? Ketika mereka di dalam sekelompok orang Israel ini berjalan menuju Yerusalem. Anda tahu Yerusalem itu letaknya adalah di bukit, di atas, di gunung, gitu ya. Sehingga perjalanan ini bukan suatu perjalanan mudah, perjalanan yang melelahkan. Ya, kira-kira ada 3.400 kaki, atau mungkin dalam meter 2.700 meter ketinggiannya kira-kira dari laut, ya, cukup tinggi. Ya. Sehingga perjalanan itu seperti itu. Tetapi saya minta kalau baca Alkitab, coba Anda bayangkan masa itu, pada saat itu, ya, nggak disebut waktu mereka berjalan ke Yerusalem dalam rangka apa, sebab adalah suatu hal yang diharuskan bahwa orang Israel harus setahun paling tidak sekali ke Yerusalem. Tetapi juga ada momen di mana orang Israel di dalam pembuangan, kemudian mereka begitu rindu untuk balik ke Yerusalem, dan mereka ini juga menyanyikan lagu ini juga.
gerombolan yang balik ke Yerusalem. Mereka sebelumnya ada di Babel dan balik ke Yerusalem. Mereka pun menyanyikan lagu ini. Jadi lagu ini adalah suatu lagu yang mereka nyanyikan ketika mereka penuh dengan kerinduan akan Yerusalem dan juga penuh dengan pergumulan. Karena suatu perjalanan yang tidak mudah. Dan Anda bayangkan perjalanan tidak mudah, sedang mendaki, menanjak, ya. Kemudian Anda tahu bahwa mereka melihat ke gunung-gunung. Anda tahu kenapa mereka melihat ke gunung-gunung? Secara fisik, melihat ke gunung-gunung, ya, melihat kepada gunung secara fisik, melayangkan mata ke gunung, ketika Anda berjalan pada masa itu, berarti Anda secara mata jasmani sedang berwaspada, sedang melihat kemungkinan bahwa Anda sedang ada ambush. Jadi ada perampok, ya, ada orang jahat yang di balik gunung itu mungkin akan menyerang Anda. Anda tahu, Anda sering pernah juga nonton film mungkin film silat zaman dulu gitu ya. Tiba-tiba ada dari balik gunung ada musuh yang menyergap. Nah, mereka perjalanan itu kira-kira begitu saat itu. Sehingga secara jasmani mereka melihat, mereka berwaspada karena masalah bisa datang setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah hari-hari ini begitu? Secara jasmani yang kita melihat adalah masalah bisa datang setiap saat, bahkan sudah ada di depan kita. Mungkin saja ketika mereka memandang ke gunung, ada musuh di sono, ada perompak di sono. Ya, dan demikian juga kita, ketika kita memandang ke depan, kita melihat kehidupan kita adalah masalah. Tetapi secara gunung ini juga bicara, secara roh adalah mereka mencari pertolongan dari atas. Jadi Anda lihat enggak bahwa, ya, inilah cara lihat yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki suatu, ya, problem dalam hidup kita, ada dua sisi. Di sisi satu adalah secara mata jasmani, realitas adalah masalah di depan mata kita, kebutuhan yang besar di mata kita, sakit, penyakit di depan mata kita. Tetapi di sisi lain, apa yang firman ini katakan adalah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan, harapan dari Tuhan, penyediaan dari Tuhan. Amin. Inilah yang dikatakan ketika mereka melayangkan mata ke gunung-gunung, bukan berarti suasananya seru, enak. Mereka sedang ada di dalam tekanan. Oleh sebab itulah mereka cari pertolongan. Mereka di depan mata mereka, dari gunung itu bisa datang. Ya, mereka bisa disergap oleh perampok, oleh orang-orang yang jahat yang mau mencelakakan mereka. Sebab itu secara jasmani itu terjadi, tetapi secara rohani mereka memandang ke gunung, mereka melihat dari situ ada pertolongan Tuhan. Masalah adalah kesempatan untuk kita melihat kuasa pertolongan Tuhan. Sekarang, maukah kita mulai melihat secara roh, sebab kita adalah makhluk roh. Jangan hanya sekedar melihat masalah setengah mati, masalah kita harus stres masalah. Di balik masalah, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Biasakanlah melihat pola pikir secara kerajaan Allah yang adalah roh. Amin. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Kemudian ketika mereka melihat ke gunung-gunung, Anda coba bayangkan ketika melihat ke gunung, bukan melihat ke bawah kan, melihat ke atas. Dan yang mereka lihat ke atas, lalu mereka bilang, ini langit dan bumi. Mereka mulai teringat, langit dan bumi ciptaan Tuhan. Lalu mereka melihat ke atas. Waktu mereka melihat ke atas, mereka bukan hanya melihat gunung secara fisik, bukan melihat gunung. Lalu mereka melihat langit. Gunung itu ada di bumi, lalu mereka melihat langit. Bicara apa sih? Ya, gunung dan langit bicara tentang ketika mereka melihat gunung, mereka melihat langit, lalu mereka melihat alam semesta mungkin. Itu bicara apa? Mereka mulai menyadari Tuhan yang menciptakan ini. Dia melihat dari atas. Dia melihat bahwa ketika mereka melihat gunung, mereka melihat alam semesta, mereka melihat langit yang melingkupi mereka. Dan yang akhirnya mereka melihat secara roh, mereka melihat pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, mereka melihat Allah yang omnipresent dan omnipotent, Allah yang maha hadir dan maha kuasa. Semakin kita berfokus kepada Tuhan, kita akan semakin menyadari kebesaran Dia,
dan kemahadiran Dia. Dia selalu hadir bagi kita. Tetapi semakin kita berfokus kepada hal yang dari dunia, semakin kita melihat masalah itu menjadi menakutkan buat kita. Sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini, semakin kita punya banyak tekanan dunia katakan yang buruk, kita semakin melihat ke atas, saudara-saudari. Kita makin melihat pencipta langit, di atas langit ada langit lagi. Dia yang berduduk di surga, langit di atas segala langit. Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang melihat. Ketika kita orang Israel dan ataupun kita mulai melihat, mencari pertolongan Tuhan, sesungguhnya justru Tuhanlah yang melihat kita. Ketika kita melihat ke gunung-gunung mencari pertolongan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah melihat kita untuk menolong kita. Karena Dia Maha Hadir, bahkan sebelum kita berseru. Kadang kita nggak tenang karena kita tidak menyadari. Amin. Lanjut. Ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Saudara-saudari, hal yang agak membuat saya tertarik adalah, pertama dikatakan tidak terlelap, tetapi kemudian tidak tertidur. Anda tahu, kalau orang yang terlelap belum tidur, Anda baru bangun, ngantuk-ngantuk, fly. Anda mau tidur, udah ngantuk, fly. Anda masih sadar, tetapi kesadaran Anda berkurang. Jadi kadang-kadang ya dia mengatakan penjaga kita, Tuhan kita nggak seperti manusia. Kalau terlelap dia lupa, ada semua dia ingat. Kesadarannya nggak penuh, dia nggak jadi bisa lupa. Anda ketika Anda bangun banyak hal yang Anda masih belum sadar penuh, Anda lupa naruh kacamata di mana, naruh HP di mana, atau ketika Anda ngantuk pun sama. Nah itu jadi Anda lupa nggak sadar. Tetapi dikatakan dia bukan hanya tidak tertidur, yang tidak tertidur artinya tidak menyadarkan sesuatu, tapi dia fully aware, dia sadar 100%, dia tahu setiap detail. Amin. Kemudian dikatakan lagi, dan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saudara-saudari, yang luar biasa, di bahasa Indonesia tidak menyatakan, tetapi bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya mengatakan kakimu goyah ini adalah single. Kaki Anda ada berapa? 2. Tetapi dia bilang, tidak akan ada, kakinya ini single, satu kakimu pun akan dibiarkan goyah. Luar biasa. Jadi satu kaki kita pun, Anda tahu ketika Anda mendaki, Anda bukan berjalan dengan 2. Anda berjalan pun, Anda bukan langsung menggunakan 2 kaki. Satu kaki pun tidak akan Tuhan biarkan goyah. Anda tahu, ketika kita goyah, kita tidak akan bisa berjalan maju. Sehingga ketika dia katakan kita tidak akan dibiarkan goyah, artinya kita tidak akan dibiarkan diam di tempat, tetapi kita akan terus maju. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita bisa nggak goyah? Ya. Dan kata goyah ini juga adalah kata yang bermakna tongkat, saudara-saudari. Tongkat, staff, tongkat. Jadi Anda tidak goyah karena Tuhan menyediakan, dengan kata lain Tuhan mengatakan Dia menyediakan tongkat ataupun tiang. Tongkat ataupun tiang. Jadi maknanya apa? Yang Tuhan mau mengatakan adalah tongkat bicara Yesus sebagai gembala. Ketika kita berjalan, yang membuat kita tidak goyah bukan kemampuan kita, tetapi ada tongkat. Ada Yesus sebagai gembala. Ada Yesus yang dengan tongkatnya akan melindungi kita dan menuntun kita. Anda mungkin nggak punya kekuatan lagi, Anda mungkin udah nggak sanggup, tetapi tidak masalah. Ketika Anda terus melihat kepada Tuhan, Anda sadar Dia datang secara pribadi, mencari domba-dombanya. Ketika domba-domba nggak sanggup, Dia akan gendong. Dan Dia akan terus berjalan dengan tongkat. Amin. Dan tongkat ataupun tiang ini juga yang membuat kita tidak goyah adalah satu, kan ada tongkat gembala. Yang kedua adalah ketika ditancapkan tiang. Ketika Anda berjalan di gunung yang menanjak, ketika Anda tancapkan tiang, maka kaki Anda tidak akan terpeleset, tidak akan goyah. Karena apa kita bisa goyah? Kadang adalah terpeleset, tetapi ketika kita tancapkan tiang, tidak akan terpeleset. Bicara apa? Bicara salib, saudara-saudari.
Ketika salib ini adalah salib seperti adalah tiang kayu yang tertancap ke tanah, yang kuat menahan penderitaan Yesus di salib. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi, kita bisa bersandar pada karya Yesus. Maksudnya apa? Apa yang Yesus sudah bayar, Anda pegang itu. Anda bisa bersandar, Anda bisa mempercayai, Anda bisa menikmati, ataupun Anda bisa yakin bahwa apa yang Yesus bayar di atas kayu salib itu sudah diberikan kepada kita. Itulah kenapa kita bisa nggak goyah, saudara-saudara. Ketika kita melihat Yesus sebagai gembala kita, kenapa kita bisa nggak goyah? Ketika kita melihat karya salib, dia sudah bayar. Oleh sebab itu saya yakin, apa yang dia sudah bayar, pasti sudah diberikan kepada saya dan Anda. Dia sudah bayar segala kebutuhan kita sehingga dia jadi miskin supaya kita berlimpah. Dia sudah bayar kutuk kita. Dia menjadi kutuk supaya kita hidup di dalam berkat, favor, kemurahan. Dia sudah bayar sakit penyakit kita supaya kita hidup di dalam kesembuhan dia. Banyak sekali. Inilah yang Tuhan mau kita lihat ketika kita berjalan menuju Yerusalem. Anda tahu Yerusalem apa? Yerusalem adalah tempat persekutuan dengan Tuhan. Yerusalem adalah kota kudus di mana di situ ada kemuliaan, ada kelimpahan dari Tuhan. Kita belum sampai, orang-orang Israel itu belum sampai, tetapi mereka tertuju pada suatu kepastian. Mungkin kita juga belum melihat jawaban Tuhan, tapi pasti jawaban itu sudah ada buat kita. Bagian kita adalah tertuju kepada Dia. Lanjut, ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Apa maknanya bahwa di sebelah tangan kananmu? Sebelah kanan berbicara pembela. Ketika kita melihat Tuhan, jangan melihat Tuhan sebagai hakim yang selalu melihat, kamu benar nggak? Kalau nggak benar saya akan hakimin. Kamu akan aku pukul kalau nggak benar. Anda nggak akan bisa mendapatkan pertolongan kalau Anda melihat siapa kita. Daud berkata dalam Mazmur, Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan kami, dengan manusia. Sebab jika kau hitung-hitungan, tidak ada satu orang pun yang berkenan di hadapanmu, yang layak untuk ditolong. Tetapi ketika Anda melihat Tuhan, lihatlah dia di sebelah kanan Anda. Sebelah kanan bicara pembela. Dia bukan penuduh Anda, dia bukan hakim Anda, dia membela Anda. Kenapa? Karena dia sudah tebus, dia sudah bayar semua akibat daripada kejatuhan kita. Dan sekarang dia duduk di surga menjadi pembela kita. Lihatlah, Allah Tuhan Yesus membela kita. Dan ada tuduhan-tuduhan, iblis sekarang menuduh kita, bahkan diri kita sendiri menuduh kita. Tetapi Tuhan membela, engkau, aku kasihi, engkau layak. Dengarkanlah hal-hal seperti itu. Engkau layak, aku sudah bayar, aku kasih, engkau berharga. Amin. Dengarkan itu. Lalu sebelah kanan bicara apa? Sebelah kanan bicara juga wali. Orang wali, kalau duduk sesuatu ada di kanan. Oke? Nah, ini bicara guardian, penjamin. Yesus yang menjamin. Amin. Bapak beri kesempatan lagi anak ini. Bapak beri kesempatan lagi. Ya, kehidupannya. Dia yang menjamin. Aku jamin. Amin. Anda tahu kalau orang yang menjamin, dia yang akan tanggung jawab. Tangan kanan bicara, Anda tidak pernah sendiri. Tuhan bukan hanya menyertai Anda, tapi Tuhan akan memberikan dirinya untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda dan saya. Luar biasa. Mazmur 121 bicara tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita baca ini terus dan renungan berkali-kali, saya percaya kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat melihat hal-hal yang adikodrati dan roh kita akan bersemangat, jiwa kita akan dibangkitkan. Dan sekali kita akan berubah. Amin. Kemudian, ya, matahari tidak akan menyakiti, bulan pada waktu malam tidak akan juga menyakiti kita. Ya, matahari, Anda tahu, Anda bayangkan ketika mereka berjalan di Israel di tengah hari, panasnya setengah mati, saudara-saudari.
maka matahari bisa menyengat, sangat menyengat, ya, bisa membuat Anda sakit. Ketika Anda di bawah matahari, Anda bisa melihat konektivitasnya kayak begitu, ya, hubungannya kayak begitu. Matahari berbicara sesuatu yang Anda bisa lihat dan itu bisa mencelakakan kita, bisa membahayakan kita. Tetapi kalau bulan waktu malam, Anda tahu, bulan ini bukan bicara tentang penciptaan Tuhan yang jelek, bukan. Bulan ini adalah lambang yang menghubungkan sesuatu adalah dengan waktu malam, yaitu sesuatu yang tidak kita lihat. Dan biasanya virus misalkan gitu ya, kita nggak bisa lihat. Itu diumpamakan seperti itu. Kalau yang bisa kita lihat, misalkan matahari waktu siang kita bisa melihat adalah ya hal-hal yang kelihatan. Kita berjalan ke sandung, kita jatuh, kelihatan. Tapi virus Anda nggak bisa kelihatan. Dan hal yang lain matahari dan bulan bicara, matahari adalah bicara tentang hal yang kelihatan, yang fisikal. Tetapi bulan bicara tentang hal yang tidak kelihatan. Anda tahu bahwa bulan bahasa Latinnya adalah lunar. Luna, makanya dikatakan lunar, bulan, ya. Tetapi itu juga akar kata lunatic. Lunatic itu artinya bermasalah pikirannya. Jadi ketika bicara bulan, bicara pikiran yang diserang, fisik yang diserang, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Dan Anda lihat perlindungan Tuhan mulai menyeluruh ketika Anda menyadari keberadaan Dia. Ya. Lalu kemudian kita lanjut lagi. Ya, ini sudah. Matahari bicara natural, hal yang fisik, bahwa bulan bicara tentang yang tidak terlihat, tentang jiwa kita. Kemudian ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata kecelakaan ini bahasa aslinya adalah evil. Ya, artinya rancangan si jahat. Bahasa aslinya adalah dari si jahat. Ya, sama seperti kayak doa Bapa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, si jahat, evil. Jadi di sini bukan kecelakaan biasa. Kalau Anda misalkan jadi jalan ke sandung, kecelakaan, aduh Tuhan kamu nggak jagain, katanya jangan kotor, Tuhan jagain dari kecelakaan. Bukan itu, kecelakaannya karena rancangan dari si jahat, rancangan iblis. Dia akan jaga kita. Amin ya, saudara. Luar biasa nggak? Ya. Lalu dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bicara apa sih keluar masuk, saudara-saudari? Ya, Anda ingat bahwa suatu ketika, ya, di dalam cerita Elisa, kita pernah bahas ada seorang janda, ya, ada seorang ibu ini yang anaknya dibangkitkan oleh Elisa, dan suatu ketika ada bahaya kelaparan di negeri itu, dan dia pergi ke kota lain. Dan ketika dia balik, dia keluar dari kota dia, ketika dia balik, tanahnya dikuasai orang. Tanahnya dikuasai orang. Ya. Lalu kemudian bujang Elisa cerita sama raja saat itu dan Tuhan atur, tapi akhirnya raja itu katakan, balikan semua, ya, hak dia. Jadi ketika dia keluar, dia dipelihara Tuhan. Karena saat itu ada bahaya kelaparan. Ketika dia masuk, haknya mau diambil orang, dibalikan. Keluar masuk, bicara Anda, hak kecukupan dan hak Anda. Pemeliharaan Anda dan hak Anda, itu dijaga Tuhan. Jadi bukan keluar masuk rumah. Bukan. Jauh lebih dalam lagi maknanya. Bahwa kecukupan dan hak Anda. Lalu Anda tahu nggak juga keluar masuk bicara apa? Anda tahu kenapa Anda keluar dan masuk itu, ya, di mana Anda keluar masuk? Di rumah, amin. Tetapi ini juga bicara tentang kelangsungan keluarga, anak cucu Anda. Dahsyat, Tuhan bukan hanya kehidupan Anda sekarang yang Dia jagain, tetapi juga kelangsungan masa depan buat anak dan cucu Anda. Amin ya, saudara-saudara. Ini dia. Kita lihat sekarang secara keseluruhan. Mazmur 101 ayat 8. Lihat saudara, ya. Kita melihat kakimu, kemudian dikatakan dari gunung-gunung, dari kaki, sebelah tangan. Ketika Anda memandang ke gunung, Anda memandang ke atas. Ketika Anda melihat kaki, Anda ke bawah.
Anda di sebelah tangan Anda melihat sekeliling Anda. Ini bicara apa sih? Ini bicara perlindungan Tuhan dari segala arah Anda terlindungi. Jangan takut. Apapun keadaan sekarang, Anda terlindungi segala arah ketika Anda terus berjalan, mata Anda tertuju kepada Tuhan. Dan berjalan ke Yerusalem. Nanti kita lihat maknanya. Kemudian ya, kita lihat lagi. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Bicara apa? Setiap waktu. Ya, siang dan malam, setiap waktu. Bukan hanya sekarang kadang-kadang. Waktu siang doang, waktu saya sadar, waktu saya tidur, Tuhan enggak. Setiap waktu. Kemudian dikatakan lagi, matahari. Bicara tentang sesuatu yang Anda bisa lihat. Natural, fisikal. Lalu kemudian pada bulan. Bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Artinya apa? Ya, dari kecelakaan artinya si jahat. Bicara apa sih? Semua musuh Anda, baik yang fisik yang kelihatan, orang di depan Anda yang kelihatan secara fisik mau mencelakakan Anda, ya perampok, penjahat, apapun juga, baik yang nggak kelihatan yang menyerang jiwa Anda, pikiran Anda, baik daripada si jahat, roh-roh jahat, Anda akan terlindungi. Ya, semua musuh kemudian ya. Keluar masukmu bicara kebutuhan, semua kebutuhan Anda. Dan keluar masukmu bicara tentang keluarga. Ini artinya juga seluruh anggota keluarga Anda pun dilindungi dan dijagai Tuhan. Amin saudara. Kalau kita lihat ya, bahwa menarik bahwa berawal daripada firman Tuhan ini, Tuhan bukan menjamin tentang menjaganya, tetapi Tuhan menekankan penjagamu atau penjaga. Bicara apa penjaga? Penjagamu pribadi, ya kan? Akan menjaga. 3 kali kata penjagamu, bicara pribadi, 3 kali ya actionnya akan menjaga. Kita bicara penjagamu itu bicara pribadi, saudara. Kemudian akan menjaga. Ini dia pribadi. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong begini, saudara. Bicara hubungan. Hubungan dengan Tuhan datang lebih dahulu, maka Anda akan mengalami kenyamanan, ketenangan. Karena kadang-kadang perlindungan Tuhan bukan kelihatan nampak dari fisik dulu, tetapi dari roh dan jiwa dulu. Karena Allah dan roh, hubungan kita dengan Tuhan adalah roh, lalu jiwa kita akan tenang dan kemudian akan termanifestasi di dalam hal yang kelihatan. Amin. Hubungan dengan Tuhanlah yang akan mendatangkan perlindungan dan penyediaan bagi seluruh anggota keluarga kita, untuk semua kebutuhan kita terhadap semua musuh di setiap waktu dari segala arah. Amin, saudara. Inilah Tuhan yang membuat kita teguh dan tidak akan goyah. Kenapa kita tidak akan goyah? Anda lihat luar biasa. Ketika kita membina hubungan dengan Tuhan, tetap mendekat dan fokus pada Tuhan. Ketika masalahnya Anda hadapi, masalah pergumulan yang kita hadapi begitu berat, tetap terhubung, tetap terarah ke Tuhan, tetap berjalan ke Yerusalem. Anda tahu Yerusalem akan tetap ada. Kenapa Yerusalem tetap ada? Karena Yerusalem lambang dari pemerintahan Tuhan. Yerusalem adalah lambang dari persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Ketika Yerusalem yang secara fisik nggak ada, maka akan turun Yerusalem dari surga. Dengan kata lain, segala kota yang lain bisa hilang. Tetapi kalau Yerusalem hilang, maka Yerusalem yang baru akan turun dari surga. Yerusalem tidak akan pernah hilang. Yerusalem adalah tempat persekutuan, tempat kita mendapatkan pertolongan. Artinya apa? Pertolongan kita akan selalu ada, Bapak Ibu. Masalah kita seberat apapun juga, ketika kita tertuju kepada Tuhan, kita terus berjalan ke Yerusalem, kita akan melihat pertolongan, penjagaan, perlindungan, kecukupan, kelimpahan. Terus bina hubungan ketika masalah itu. Jangan takut, terus mendekat dan fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang diperlihatkan oleh dunia. Maka kita terus percaya penyertaan dan kuasa Tuhan menyeluruh loh, saudara-saudari. Kemudian lihat bahwa tenang. Ketika kita mulai percaya pada penyertaan dan kuasa Tuhan, Tuhan omnipresent dan omnipotent, maha hadir dan maha kuasa, maka kita bisa tenang. Karena perlindungannya dan penyediaannya itu sempurna, setiap waktu bagi kita semua, bahkan keluarga kita. Untuk inilah kita bisa tidak akan goyah. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini mungkin ada sebagian daripada kita udah mulai bimbang, udah mulai goyah, Tuhan makin susah, berapa lama lagi? Ketika Anda mulai fokus pada dunia,
maka iblis akan terus membesarkan kegentaran, kekhawatiran, ketakutan kita. Tetapi ketika kita mulai memandang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita tahu penolong kita penolong kita tidak akan lalai. Saudara, Mazmur 121 adalah Mazmur yang dinyanyikan berkelompok. Dengan kata lain juga, Anda jangan tinggalkan komunitas orang percaya. Amin. Mazmur 121 adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan berkelompok. Mereka sambil berjalan membangun semangat, mereka nyanyikan, saling bersaut-sautan, diulang lagi. Sebab itu saudara, terhubunglah di dalam komunitas. Terus perkatakan firman Tuhan, maka Anda akan melihat, saya tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan goyah. Kita adalah orang-orang yang dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan oleh Tuhan, yang akan pernah gagal. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, buat kepastian yang Tuhan berikan buat kami. Dan hari ini kami tahu kebaikan Tuhan luar biasa. Kadang kami tidak sanggup untuk melihatnya, tetapi ajar kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bukan memikirkan hanya sekedar ketakutan dan masalah, tetapi merenungkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan biarlah dengan tuntunan Tuhan lewat Mazmur dan firman-Mu ini, firman-Mu Engkau alirkan kepada umat-Mu yang benar kebenaran ini hari ini. Sehingga mereka bangkit berdiri menjadi orang-orang yang Tuhan katakan gak akan goyah. Mereka akan menjadi orang-orang yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan akan berkata, sungguh Tuhan itu baik dan setia. Dan mereka akan berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkan. Karena kami tahu, Tuhan bukan hanya menolong saat ini, tapi Tuhan juga menyediakan bagi anak cucu kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari kita yang percaya dan menerima katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku selamanya. Apa yang telah Tuhan berkati, aku percaya diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.